yang sering kita dengar ada tarhib hak kecil, tarhib. Ada tarhib hak besar, ada tarhib. Nah, tarhib ini jarang sekali dipakai. Makanya kemarin Bu Aja Suryani, Ustadz apa sih tarhib? Nah, nanti saya kasih tahu. Gak saya bocorin dulu biarin penasaran. Ibu, kalau tarhib hak kecil, tarhib itu artinya menyambut. Nah, itu sering kita dengar tarhib Ramadan berarti menyambut Ramadan. Tapi kalau tarhib haknya besar, itu tarhib Ramadan haknya besar, itu artinya mengancam atau menakut-nakuti. Berarti cocok nggak? Nggak cocok. Masa Ramadan ngancam? Masa Ramadan nakut-nakuti? Kalau yang pertama masih mending ya, menyambut. Nah, yang ketiga targhib. Apa itu targhib? Nih, yang bisa menjawab dengan hadiahnya umroh bayar sendiri. Apa targhib? Oh gitu ya. Itu menurut versi Google ya. Gak apa-apa. Bu, targhib itu artinya cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Jawabannya bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Targhib cinta, senang, rindu Ramadan dengan Ramadan. Jadi kedepannya memang Bu Suryani memang lebih tepat kita memakai istilah targhib, ya, cinta, senang dan rindu. Kalau targhib bagus sih, maksudnya menyambut. Masa cuma menyambut sih, bertahun-tahun cuma nyambut saja. Ya. Kenapa nggak gunakan targhib? Karena memang di kita ini banyak istilah-istilah yang kurang tepat kadang-kadang. Baik, dari mana saya memulainya ini? Saya ingin memulai terlebih dulu dari target. Ya, tidak apa-apa, garis besar dulu Bu. Dari target Ramadan. Kenapa kok didulukan? Karena kalau sudah tahu targetnya itu sangat dahsyat, berarti harus memperhatikan upaya-upaya untuk mendapatkan target itu. Target kita seperti Bu, targetnya saya nyekolahin anak setidak-tidaknya S1. Maka kadang-kadang harus pontang-panting, yang penting anaknya berhasil. Nah, tapi kalau kaitannya dengan Ramadan ini ada 3 target menjalankan saum Ramadan. Al-Baqarah 183 sampai 186. Di dalam 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang enggak merasa beriman enggak usah perhatikan ayat ini. Karena ini panggilan khusus dari Allah bagi orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Berarti Bu, ibadah saum Ramadan ini ibadah tua. Artinya ibadah tua, ibadah yang semua para nabi dan rasul dan umatnya telah menjalankan, ya. Jadi bukan ibadah yang baru, bukan hanya untuk umatnya Rasulullah. Seperti bahkan kata Rasulullah, sebaik-baiknya saum, berat-beratnya saum itu saum Daud. Karena Nabi Daud dan umatnya itu Bu berpuasa selama 6 bulan. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, atau dalam 1 tahun itu 6 bulan, Allahu a'lam. Ya. Baik. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Target yang pertama apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa.
Ini yang pertama. Nanti uraiannya Bu ya. Karena ini cukup panjang materi ini, saya ingin agak singkat saja Bu. Padat materi ini saya akan padatkan. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Dasarnya Al-Baqarah 183 sampai 186. Target saum 1, jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun itu artinya selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Jadi itu targetnya Bu, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang bersyukur, dan selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti uraiannya. Yang kedua, ini bab yang pertama target. Bab yang kedua adalah keistimewaan Ramadan. Apa fadilah keistimewaan Ramadan Ibu? Atakum sahrul mubarak. Akan datang atau telah datang atau datang kepada kalian bulan yang diberkahi, dirahmati, yang penuh kebaikan. Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, sampai-sampai Allah yang menyatakan begini, kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam untuk mereka, illa saum, kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah, dan wa ana ajzi, dan aku sendirilah yang memberikan pahalanya. Gimana dengan ibadah sholat, sedekah dan yang lainnya? Apakah Allah yang gak kasih pahala? Allah yang kasih pahala, tetapi Allah perintahkan kepada malaikatnya. Tapi untuk saum Allah sendiri yang langsung, yaitu memberikan pahalanya. Ini satu keistimewaannya, Allah sendiri yang langsung memberi pahalanya. Yang kedua, keistimewaan Ramadan berlipat-lipat ya pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya berlipat ganda Bu, berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat pahala yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ini contoh yang paling gampang ini Bu. Ibu, kalau kita sebelum Ramadan ini kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim. Ini sebelum Ramadan Rasul katakan, aku tidak katakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi Alif sendiri, Lam sendiri, Mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan di luar Ramadan. Begitu nanti masuk Ramadan, hitungnya masuk Ramadan mana? Malam ini terawih, berarti ini sudah disebut Ramadan. Maka apa? Ibu baca juga sama, Alif Lam Mim, bukan satu huruf 10 pahala, satu huruf diberi pahala sampai 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 kebaikan. Itu makna dilipat gandakan amal kebaikan, pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan itu nggak bisa dilakukan di luar Ramadan, nggak bisa. Memang itu konteksnya di Ramadan. Yang ketiga, keistimewaan Ramadan itu, ini Bu, apa keistimewaannya? Allah dalam hadis Rasul menyatakan apa? Pintu-pintu langit dibuka, ya, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup serapat mungkin, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Berarti kalau di luar Ramadan dibelenggu apa enggak? Enggak dibelenggu. Makanya kalau di bulan Ramadan kok tidak banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, wah ini bele-bele ini. Masalah ini orang ini. Nanti saya akan terangkan.
Ya. Jadi keberkahan Ramadan, keistimewaan di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka selebar mungkin, pintu neraka ditutup, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Bu, kemudian selanjutnya apa fadilah keistimewaan bulan Ramadan? Nih Bu, saya ingin cerita dulu biar Ibu nanti menyimpulkan. Ada dua sahabat Nabi. Yang pertama masuk Islamnya di bulan Syawal. Sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan meninggal. Sahabat yang kedua, 10 hari sebelum Ramadan dia masuk Islam. Tapi 10 hari sebelum Idul Fitri dia meninggal. Islamnya lama mana? Yang pertama atau yang kedua? Berapa bulan yang pertama? 10 bulan. Kan dari Syawal sampai Ramadan 10 bulan. Yang kedua, berapa lama Islamnya? 1 bulan, 10 hari sebelum Ramadan 20 atau 10 hari sebelum Idul Fitri dia meninggal. Ibu ngerti nggak? Di akhirat nanti yang kedua ini, yang Islam yang kedua ini, sahabat yang kedua ini, dia mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama dibanding yang pertama. Kenapa? Karena dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan dia memaksimalkan ibadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Maka jadikanlah seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan ibu mulai hari ini, detik ini berdoa, ya Allah, berilah aku dan keluargaku kesehatan, rezeki, kemudahan, kelancaran, keberkahan, umur dan pertemukan aku dengan Ramadan, karena aku ingin menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah yang lainnya. Sekiranya Allah mematikan sebelum Ramadan ini, insya Allah kita tercatat husnul khotimah. Amin ya Allah. Ya. Jadi itu termasuk keistimewaan Ramadan. Salah satunya lagi adalah ini Bu, baunya nafasnya orang yang berpuasa itu ya lebih lebih wangi dari harumnya misk. Jadi baunya napas orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum, lebih wangi dari harumnya kasturi atau misk. Tapi itu di akhirat nanti. Kalau di akhirat enggak ya. Kalau di akhirat itu, kalau di dunia enggak loh Bu ya. Apalagi sahurnya pakai pete, pakai jaliang, pakai jengkol itu enggak begitu. Itu saking besarnya pahala yang Allah berikan. Baik, itu keistimewaannya. Ibu sekarang perhatikan dua hadis. Hadis yang pertama bentuknya berita gembira. Hadis yang kedua warning. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lebih semangat. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perhatikannya, saya terjemahkan. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ada 3. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Berarti kalau dosa-dosa besar tentunya juga dibarengi dengan taubatan
nasu. Jadi kalau dosa kita ingin diampuni oleh Allah dengan perantara kita jalankan saum Ramadan ini, 3 hal harus terpenuhi. Iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Saya sekarang tanya sama ibu, iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya lagi. Saya tanya, iman yang benar yang bagaimana? Jangan balik ditanya, iman yang mana? Iman yang mana? Jadi iman yang benar adalah iman yang Allah terangkan di dalam surat 6 Al-An'am ayat yang ke-82. 82. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Boleh Bu dibacakan? Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat 6 ayat 82. Silakan siapa nak membaca? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 6 ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Bu, uraiannya, barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, imannya itu adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Itulah iman.